Ecclesia Semper Reformanda, gereja harus selalu direformasi. Reformasi yang sejati memerlukan kejujuran yang kadang menyakitkan. Adakah tradisi atau praktik dalam gereja kita yang sudah tidak lagi efektif untuk mencapai tujuan kita? Adakah cara-cara lama yang perlu diperbaharui atau bahkan ditinggalkan? Evaluasi ini bukan untuk mengkritik atau menghakimi satu sama lain, tetapi untuk bertumbuh bersama. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah prinsip yang sangat penting bagi kehidupan gereja kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak saudara membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar melintasi lautan luas. Kapal itu memiliki tujuan yang jelas. Ada pelabuhan tujuan yang tidak berubah, yang sudah ditetapkan sejak awal. Namun perhatikan ini, selama perjalanan panjang itu, sang nahkoda harus terus-menerus menyesuaikan layar, mengubah arah kemudi, dan merespons kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kadang ada badai, kadang angin tenang, kadang arus laut yang tidak terduga. Kapal yang baik bukanlah kapal yang diam membeku di tengah laut, melainkan kapal yang terus bergerak dengan dinamis dan menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan akhirnya. Demikian pula dengan gereja Tuhan, saudaraku. Ada sebuah semboyan Latin kuno yang sangat dalam maknanya. Ecclesia Semper Reformanda, yang artinya gereja harus selalu direformasi. Ini bukan berarti kita mengubah-ubah kebenaran Allah sesuka hati kita, bukan. Tetapi kita terus memperbaharui cara kita hidup dalam kebenaran Allah itu di tengah zaman yang terus berubah. Mari kita buka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan kata-kata Paulus di sini. Dia berbicara tentang tujuan yang sangat jelas. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah tujuan yang tidak berubah. Seperti bintang utara bagi para pelaut zaman dahulu yang menjadi petunjuk arah yang tetap. Artinya apa? Kebenaran Injil tidak berubah. Kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita tidak berubah. Kebangkitannya pada hari ketiga dari kematian tidak berubah. Kenaikannya ke sorga tidak berubah. Kasih Allah yang begitu besar kepada manusia berdosa tidak berubah. Ini adalah fondasi yang kokoh seperti batu karang yang tidak tergoyahkan oleh gelombang zaman apapun. Dalam dunia sains, kita mengenal prinsip yang sangat mirip. Para ilmuwan tidak mengubah hukum gravitasi atau hukum termodinamika, tetapi mereka terus menemukan cara-cara baru untuk memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum tersebut. Isaac Newton menemukan hukum gravitasi pada abad ke-17. Kemudian Albert Einstein memperdalam pemahaman kita tentangnya melalui teori relativitas pada abad ke-20. Kebenaran
Ajaran dasarnya tidak berubah, tetapi pemahaman dan aplikasinya terus berkembang menjadi lebih kaya. Santo Agustinus, seorang bapak gereja besar di abad keempat dan kelima, sudah memahami prinsip ini dengan mendalam. Ia menulis bahwa gereja harus selalu kembali kepada sumber mata air yang murni, yaitu Alkitab, untuk memastikan ajarannya tetap benar dan tidak tercemari. Berabad-abad kemudian, pada masa reformasi Protestan di abad ke-16, Martin Luther dan para reformator lainnya menerapkan prinsip yang sama ini. Mereka tidak menciptakan agama yang sama sekali baru, tidak. Melainkan membawa gereja kembali kepada kebenaran Alkitab yang telah tertutup oleh tradisi-tradisi manusia. Sekarang, mari kita lanjutkan membaca Efesus pasal 4, ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan baik-baik kata Paulus ini. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku, pertumbuhan selalu berarti perubahan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Seorang anak yang sehat terus bertumbuh, bukan? Tinggi badannya bertambah, kemampuan berpikirnya berkembang, kedewasaan emosinya meningkat. Bayangkan jika seorang anak yang sudah berusia 10 tahun masih berperilaku seperti bayi, masih merangkak, masih menangis tanpa alasan, masih tidak bisa berbicara. Kita semua akan tahu ada yang sangat tidak beres dengan anak itu. Demikian pula dengan gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang terus bertumbuh dan memperbaharui dirinya hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam konteks ilmiah, kita bisa melihat bagaimana tubuh kita sendiri dirancang untuk terus diperbaharui. Tahukah saudara bahwa sel-sel kulit kita berganti setiap 2 hingga 3 minggu? Sel-sel darah merah kita berganti setiap 4 bulan. Tubuh kita yang sama ini sebenarnya terdiri dari sel-sel yang berbeda dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Namun yang menarik adalah kita tetap menjadi diri kita yang sama. Identitas kita tidak berubah. Yang berubah adalah komponen-komponen yang membuat kita tetap hidup dan sehat. Inilah yang dimaksud dengan Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu direformasi. Bukan karena kebenaran Tuhan berubah. Sekali lagi saya tekankan, bukan. Tetapi karena kita hidup dalam konteks yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi gereja abad pertama sangat berbeda dengan tantangan di abad ke-21. Di zaman Paulus, gereja menghadapi penganiayaan fisik yang kejam dan ajaran-ajaran sesat tentang hukum Taurat. Di zaman kita sekarang, gereja menghadapi sekularisme yang merajalela, materialisme yang membutakan, teknologi digital yang membawa berkah sekaligus tantangan besar. Dan baru-baru ini, pandemi global yang tiba-tiba mengubah seluruh cara kita beribadah. Berikutnya, bagaimana melakukan reformasi yang benar? Karl Barth, seorang teolog besar abad ke-20, mempopulerkan frasa yang lebih lengkap. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah direformasi harus senantiasa direformasi.
Barth dengan bijak mengingatkan kita bahwa reformasi bukan peristiwa sekali jadi yang terjadi di tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 tesisnya. Tetapi reformasi adalah proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti. Namun, bagaimana kita melakukan reformasi yang benar? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan yang kita lakukan adalah sesuai kehendak Tuhan dan bukan sekedar mengikuti tren dunia? Efesus pasal 4 ayat 15 memberikan kunci penting. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ada dua elemen yang harus selalu ada bersama-sama. Kebenaran dan kasih. Tanpa kebenaran kita akan terombang-ambing ke sana kemari tanpa arah. Tanpa kasih kita akan menjadi keras, kaku dan legalistik yang mematikan. Izinkan saya memberikan analogi dari dunia musik. Seorang pianis berbakat yang memainkan karya Wolfgang Amadeus Mozart tidak mengubah not-not dalam komposisi aslinya. Dia tidak menambah atau mengurangi melodi yang Mozart tulis. Tetapi dia membawakan interpretasi yang segar dan relevan untuk pendengar masa kini. Ia memahami dengan mendalam konteks di mana Mozart menulis karya itu di abad ke-18. Tetapi ia juga memahami akustik ruangan konser modern yang berbeda, preferensi pendengar kontemporer, dan kemampuan piano modern yang jauh lebih baik daripada piano di zaman Mozart. Hasilnya adalah musik yang setia pada sang komposer asli, namun berbicara dengan sangat kuat kepada pendengar masa kini. Demikian pula dengan gereja, saudaraku. Gereja harus setia pada sang komposer asli, Allah yang berfirman melalui Alkitab. Tetapi kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang dapat dipahami dan relevan bagi generasi kita. Ini bukan kompromi dengan dunia. Ini adalah komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab. Contohnya, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada awal tahun 2020, banyak gereja, termasuk mungkin gereja kita, harus sangat cepat beradaptasi. Dalam hitungan minggu kita belajar melakukan ibadah online menggunakan aplikasi Meet atau Zoom atau platform lainnya untuk persekutuan dan menemukan cara-cara baru yang kreatif untuk melayani jemaat yang tidak bisa berkumpul secara fisik. Apakah ini mengkhianati iman kita? Apakah ini menunjukkan kita tidak setia pada Tuhan? Sama sekali tidak. Ini adalah contoh nyata dan konkret dari Ecclesia Semper Reformanda. Tujuan kita tidak berubah sedikit pun, memuliakan Allah dan membangun tubuh Kristus. Tetapi metode kita harus disesuaikan dengan realitas baru yang Tuhan izinkan terjadi. Sekarang saudaraku yang terkasih, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting dan mungkin paling tidak nyaman. Bagaimana prinsip ini berlaku bagi kehidupan pribadi kita masing-masing? Efesus pasal 4 ayat 16 mengatakan, "Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih." Perhatikan frasa tiap-tiap anggota. Reformasi gereja dimulai dari reformasi pribadi. Anda dan saya adalah sel-sel hidup dalam tubuh Kristus. Ketika setiap sel-sel sehat dan berfungsi dengan baik, seluruh tubuh menjadi sehat. Tetapi jika sel-selnya sakit dan tidak berfungsi, seluruh tubuh akan menderita. Dalam kehidupan spiritual kita, Ecclesia Semper Reformanda berarti kita harus terus-menerus mengizinkan Roh Kudus memperbaharui pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita.
Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Kata berubah dalam bahasa Yunani aslinya adalah metamorphoste, dari mana kita mendapat kata metamorfosis. Seperti metamorfosis ulat yang berubah total menjadi kupu-kupu yang indah. Ini adalah transformasi yang radikal, bukan sekedar perbaikan kosmetik yang dangkal. Sekarang, saya mau ajak saudara merefleksikan dengan jujur di hadapan Tuhan hari ini. Apakah ada area dalam hidup Anda yang sudah menjadi statis, tidak bertumbuh lagi, tidak berubah, dan sudah beku? Mungkin pola doa Anda persis sama dengan 10 tahun yang lalu, tanpa ada kedalaman baru, tanpa ada perkembangan hubungan dengan Tuhan. Mungkin pemahaman Alkitab Anda berhenti berkembang sejak Anda lulus sekolah minggu atau sejak Anda CD bertahun-tahun yang lalu. Mungkin cara Anda melayani orang lain sudah menjadi rutinitas yang kering tanpa kasih yang segar mengalir. Mungkin dalam menghadapi teknologi baru atau tantangan sosial baru di sekitar kita, Anda lebih memilih menghindar dan menutup diri daripada mencari hikmat Tuhan untuk meresponnya dengan bijak. Saudaraku, pertumbuhan selalu tanpa terkecuali melibatkan ketidaknyamanan. Seperti atlet yang harus melatih ototnya hingga terasa pegal dan sakit untuk menjadi lebih kuat, kita juga harus bersedia keluar dari zona nyaman rohani kita. Ini mungkin berarti belajar cara pelayanan baru dan asing bagi kita. Membuka hati untuk diperbaiki dan ditegur oleh firman Tuhan yang tajam. Atau meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti bertahun-tahun yang lalu. Saudaraku, izinkan saya mengajak kita semua untuk menerapkan prinsip Ecclesia Semper Reformanda dalam kehidupan gereja kita secara sangat konkret dan praktis. Pertama, kita harus terus memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Seperti orang-orang Berea dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 yang dipuji karena apa? Setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kita tidak boleh puas dengan pengetahuan yang dangkal dan sepotong-sepotong. Nabi Daniel menubuatkan dalam pasal 12 ayat 4, pengetahuan akan bertambah. Di era digital dan informasi ini, kita memiliki akses ke begitu banyak sumber studi Alkitab yang berkualitas. Gunakanlah dengan bijak sesuai dengan hikmat dari Roh Kudus. Kedua, kita harus kreatif dan inovatif dalam menjangkau generasi baru. Anak-anak muda kita tumbuh dalam dunia digital dengan cara berpikir dan berkomunikasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Ini bukan berarti kita mengikuti setiap tren duniawi yang datang dan pergi, tetapi kita harus menemukan apa? Cara-cara untuk menyampaikan kebenaran yang kekal dalam bahasa yang mereka pahami. Yesus adalah komunikator terhebat dalam sejarah. Ia menggunakan perumpamaan tentang penabur benih, tentang gembala yang baik, tentang hal-hal yang sangat familiar bagi pendengarnya di zaman itu. Kita pun harus belajar berbicara tentang iman dalam konteks realitas hidup masa kini. Ketiga, kita harus terus memperbaharui semangat pelayanan kita. Pelayanan bukan sekedar menjalankan program-program gereja secara mekanis, tetapi mengalirkan kasih Kristus yang hidup kepada dunia yang terluka dan kehausan ini. Dalam konteks kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan seperti yang kita alami, bagaimana kita menjadi oasis kesegaran rohani?
Bagaimana kita bisa melayani mereka yang terpinggirkan, yang kesepian di tengah keramaian, yang kehilangan harapan di tengah kemakmuran? Keempat, kita harus berani mengevaluasi diri dengan jujur. Reformasi yang sejati memerlukan kejujuran yang kadang menyakitkan. Adakah tradisi atau praktik dalam gereja kita yang sudah tidak lagi efektif untuk mencapai tujuan kita? Adakah cara-cara lama yang perlu diperbaharui atau bahkan ditinggalkan? Evaluasi ini bukan untuk mengkritik atau menghakimi satu sama lain, tetapi untuk bertumbuh bersama. Seperti Bapa yang adalah petani sejati memangkas cabang-cabang pohon anggur agar menghasilkan buah lebih banyak. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 2. Kadang kita perlu memangkas hal-hal yang tidak lagi produktif secara rohani, meskipun itu sulit dan menyakitkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya menutup dengan sebuah kisah yang indah. Ada sebuah jam tua di sebuah menara gereja di kota kecil di Eropa yang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Jam itu masih berjalan dengan akurat hingga hari ini, menunjukkan waktu dengan tepat pada penduduk kota. Pertanyaannya, mengapa jam tua itu bisa bertahan dan tetap berfungsi? Jawabannya adalah karena setiap minggu dengan setia dan tekun ada petugas khusus yang naik ke menara itu untuk merawat mekanisme jam dengan teliti, membersihkan debu dan kotoran, melumasi roda-roda giginya, dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jam itu sangat tua, tetapi terus diperbaharui. Tujuannya tidak pernah berubah, menunjukkan waktu dengan tepat. Tetapi pemeliharaan yang terus-menerus membuatnya tetap relevan dan berfungsi dengan sangat baik. Gereja Tuhan adalah seperti jam itu, saudaraku. Pesan kita adalah pesan yang kekal dan tidak pernah berubah. Yaitu apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya, dan Raja di atas segala raja. Tetapi untuk terus menyampaikan pesan ini dengan jelas, kuat, dan relevan kepada setiap generasi yang baru, kita harus terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Ecclesia semper reformanda, gereja harus selalu direformasi. Bukan karena kita tidak puas dengan Kristus, bukan karena kita bosan dengan Injil, tetapi justru karena kita begitu sangat mencintai Tuhan Yesus sehingga kita ingin setiap generasi, setiap anak-anak dan cucu-cucu kita mengenal Kristus dengan cara yang nyata, mendalam, dan transformatif sesuai dengan zaman mereka. Mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur hari ini. Apa yang perlu Tuhan perbaharui dalam hidup saya secara pribadi? Dalam keluarga saya, dalam pelayanan saya di gereja ini, dan sebagai jemaat Tuhan yang dipanggil bersama. Apa yang Roh Kudus panggil untuk diperbaharui bersama-sama sebagai tubuh Kristus? Ingatlah selalu, saudaraku, reformasi yang sejati selalu dimulai dengan berlutut dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mengakui kebutuhan kita yang sangat besar akan pembaharuan darinya, dan membuka hati kita lebar-lebar untuk dibentuk oleh Roh-Nya. Seperti doa Raja Daud yang indah dalam Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita menjadi gereja yang terus bertumbuh dengan dinamis, terus belajar dengan rendah hati, terus berubah dengan berani. Bukan untuk mengikuti dan menyerupai dunia yang berdosa ini, tetapi untuk semakin serupa dengan Kristus yang kudus dan semakin efektif menjadi terang yang bersinar terang bagi dunia yang gelap ini, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Amin.
Persekutuan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.